pemain piano juga dan piano. jago juga itu. Oke, terus. Jadi setiap kali les untungnya dia barengan kan. Jadi gua ngeles duluan, habis itu dia ngeles. Jadi gua Oke. pulang nunggu dia, Nunggu dia. terus gua pulang bareng nebengnya om gitu. Oke. Iya, nebengnya kos-kosan pulang Bogor gitu. Ah. Jadi katanya nih kata emak bapak gue, umur 2 tahun tuh gue udah nyanyi. Golonganku ada 5. Gitu. 2 tahun? 2 tahun. Keren juga ya 2 tahun dia. Jadi kayaknya gue cepet nangkep nada Cepet kayaknya nada, ya. ya. Terus Tapi dari orang kecil. tua dukung. Enggak. Ini dia kan? Iya, ini dia nih guys, proses yang apalagi zaman kita ya. Kalau zaman sekarang ya udah lumayan. Iya, zaman sekarang lah. udah ada jalur pendidikannya soalnya. Iya, benar. Iya. Dan juga udah bisa kelihatan lah. Jadi, Iya. jadi apa. Benar. Hidup Kalau nggak- dulu kan sekolah musik enggak, ya. Sekolah dikit musik lah. yang formal dikit banget. Kursus cuma satu yang ngetop. Iya, yang inisial benar. F itu yang mana gua masuk. Iya. Benar. Jadi, kan lu orang tua gimana pas? Nah, jadi Lihat kayak tuh. jadi orang tua itu tahu kayaknya begitu gue bilang mau masuk sekolah F ini. Oke. Ini kayaknya anak mau serius nih, nggak dikasih gua. Jadi gua Oke. kabur dulu dari rumah. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, sebelum nonton episode berikut ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oh iya, jangan lupa nyalain loncengnya juga ya. Oke, so selamat menikmati. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk. Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Gimana teman-teman udah nonton episode-episode sebelumnya? Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua, memberikan gambaran-gambaran baru juga, dan juga memberikan pengalaman dari pengalaman teman-teman gua sesama musisi, sama pelaku industri entertainment. Nah, semoga kalian tetap sehat-sehat. Dan di Serundeng kali ini gue sudah kedatangan seorang senior yang Anjir senior. yang mungkin dia adalah salah satu orang yang berjasa besar di kehidupan karir bermusik gua gitu. Karena apa? Nah, kita akan ngobrol-ngobrol, mungkin gue juga akan sharing-sharing sedikit juga bersama teman-teman. So, di episode kali ini gue sudah kedatangan Kak Yesi Kristianto. Halo Deng. Ini gua pertama kali datang ke tempat lu. Oke, ini satu kemajuan yang sangat hebat. Kenapa dia bisa bilang begitu? Karena gue kenal beliau tuh dari gue kuliah, yang adalah gue belum main profesional. Masih galau-galau waktu itu dia. Masih galau-galau, bahkan dia tahu tuh gue galau-galau bakal lanjut musik atau Itu dia. lanjutkan itu dia. perkuliahan gue gitu. Coba kita cerita dulu itu soal Iya, itu. Jadi kayak- waktu itu gimana? Jadi singkat cerita, nah mungkin teman-teman yang belum tahu atau mungkin kayak pasti pernah lihat tapi di mana ya? Nah, beliau ini adalah seorang keyboardist, musik produser juga, Asik. terus musik arranger, gitu. Woi. Dan juga beliau tuh salah satu edisional. Dulu lu pernah ada istilah ini, gue lupa deh, gue baca Apa di tuh? tweet tuh. Keyboardist sejuta band, karena dia nggak punya band tetap dulu. Kata orang, ini gue tau dari orang-orang, waktu itu kan kita belum kenal ya. Jadi gue baca di tweet kayak, keyboardist sejuta band. Jadi dia semua band-band additional keyboardnya dia. Tapi dia waktu itu ya punya band, tapi ya ini ya. Iya, band metal gitu. Masih ada itu band sampai Masih sekarang. ada ya? Nggak jalan aja. Jadi untuk band industri orang tahu bandnya, tapi keyboardist siapa nih, additional terus. Tapi dia juga. Itu kan generasi gue, generasi sekarang dia. Tapi jadi gue kayak anjir, keyboardist sejuta band siapa nih gitu. Ternyata beliau gitu. Jadi lu emang zaman itu emang additional band. Iya lumayan lah ya. Banyak lumayan. ya. Dan emang fasenya band-band waktu itu. Fasenya band-band, benar. Sekarang kan fasenya solois. Solois, betul. Benar. Jadi gue ketemu Kak Yesi ini di sebuah treat forum musik. Iya, forum musik. Bengkel musik. Bengkel musik. Gue baru ingat. Udah nggak ada tuh. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Nah, jadi itu 2000 kayak 11, 2005, 12. 2000. Sebelum itu kali deh. Oh, si bengkel musiknya kan? Iya. Gue yang masuknya tuh kayaknya 2000, ya mungkin 2010 kali ya. Iya kali ya, 10 iya kali ya. 10. Pokoknya gue kuliah lah. Gue ingat. Jadi kalau gue pribadi, dulu tuh nama lu Kwis. Asik. Gue masih Sampai sekarang yang- username-nya masih itu kalau di Twitter. Oh iya, Asik. Twitter. Boleh di-follow? Kayak boleh follow. K_wis. Wis, iya. Benar. Males aja gantinya. Itu apa sih Kak? Nah, sebelum itu gue juga sampai sekarang belum tahu. Jadi Kiwis itu singkatan dari keyboard wizard. Jadi gue tuh kan ngefans banget sama biasa lah The Almighty Jordan Rudess. Oke. Ya kan? Terus ilmunya aja, jangan botaknya jangan. Pakai gue nih kayaknya. Jadi udah dipakai lah jadi username. Waktu itu kan Twitter kan baru nongol Twitter tuh, baru Twitter nongol ya? baru nongol. Terus gue jadi kayak early adopters gitu lah. Kak, bisa nggak nih? Oh masih ada. Ya udah. oke. Sekarang udah nggak mau diganti lah. Pendek, kecil gitu Iya, kan. iya benar-benar pendek kecil. Kwis. Terus dulu tuh di bengkel musik ya lu salah satu
Gua moderator. Moderator ya gue inget lah. Khusus keyboard. Khusus keyboard ya kan ada zaman itu lah. Kalau sekarang gue nggak tahu ya ada masih ada forum-forum musik gitu nggak sih? Tahu gua. Masih di ada Indonesia ya. Kalau di luar kan masih banyak ya. Jadi dulu lah namanya forum bengkel musik. Nah gue awal-awal ya bukan mulai karir sih, awal-awal ya bermain musik. Kan gue baru main keyboard tuh SMA. Jadi kuliah tuh gue baru five-nya lah. Iya. Gue nyari ngobrol-ngobrol terus gue liat semua orang nanya di tweet dia pasti jawab nih. Jadi ada berarti kerjaan. Aduh enggak juga. Jadi orang nanya sinte, osilator, apa gue kan kagak ngerti ya. Jadi kayak, baik banget nih kayak pas gue moderator. Ya udah, akhirnya ngobrol-ngobrol dari situ. Terus gue minta Facebook, gue inget. Oh iya. Gue minta Facebook apa dikasih sama dia. Ya terus, iyalah. Terus kita ngobrol di chat Facebook. Ini saya ingat gue ya, kita ngobrol di chat Facebook. Terus gue minta nomor telepon. Nomor waktu itu BBM atau SMS gitu, belum ada WhatsApp kayaknya belum ada WhatsApp deh. Minta nomor telepon, dikasih juga. Gue kayak, ini orang senior tapi baik banget. Maksud gue, bisa jadi gue orang jahat loh. Lu kasih nomor orang jahat kan. Iya juga ya. Lu main kasih-kasih aja, kita belum pernah ketemu gitu, kenalnya di Enggak, kalau gue tuh prinsipnya selama gue bagi ilmu, ya nggak apa-apa lah, why not gitu kan. Iya. Gitu ya. Kan gue juga tahu lah kalau misalnya terus tiba-tiba lama-lama niatnya jadi nggak baik, pasti berasa lah gitu. Iya. Nah, lo kan nggak ada niatnya seperti itu. Jadi lo yakin aja. Tapi itu yang buka mindset gue kan zaman itu kan internet baru masuk, terus mindset orang kayak hati-hati di internet, kadang ada penipu, ada apa. Jadi kan gue kadang ada insecure, cuman pas gue liat dia, lah ini orang baik amat ya, minta nomor ngasih, minta Facebook kasih, di accept juga gitu kayak. Oh, ya baik banget lah, itu contoh buat teman-teman yang mungkin akan jadi senior pada nantinya, harus tetap rendah hati, humble. Kalau ada generasi baru, ya jangan kadang kan anak-anak sekarang, ntar aja adik-adik. Harus nggak bisa gitu tuh. Nggak bisa gitu kan ya. Kita harus sadar, lama-lama kita tua juga. Iya benar, pada akhirnya gue tua juga. Iya. Jadi gue merasa, anjir nih salah satu senior yang harus dicontoh nih. Udah singkat cerita, gue WhatsApp gue tuh nggak ngerti sinte tuh, gue belum ngerti sinte. Iya. Gue nanya kalau jadi pokoknya singkat cerita, gue tanya semua hal tentang bermusik sama dia. Gue tanya sinte, gue tanya waktu itu lo masih pakai brand yang satu lagi ya. Ya terus gue nanya itu, akhirnya gue beli sinte pertama itu juga tuh. Iya. Nggak boleh sebut ya, soalnya kan nggak bisa. Ya. Jadi gue ada tuh inisial R ya. Brand itu. Gue ngomong inisial aja nggak boleh. Nggak boleh. Gue beli inisial R itu waktu itu. Gue beli inisial R itu waktu itu. Terus habis itu semua gue tanya lu ya, bahkan gue tanya gig wedding aja gue tanya lu. Iya. Gue ingat waktu itu lu pernah datang, gue lagi main sama Pak Amin, orkestra Pak Amin. Oh iya, bener-bener wedding. Balai Samudra. Dia datang loh. Iya, gue lagi di mana gitu, terus gue nanya, lu main di mana kak? Di sini aja datang. Gue tuh ya pengen datang, gue pengen lihat kan, gue nggak tahu kan anjir gimana sih dunia, apalagi orkestra itu kan. Iya, itu pakai sama orkes kan. Oh, dunia orkestra gimana ya? Gue tahu Amin itu kosin, jadi kayak sekalian pengen lihat gitu, gue datang. Oh gini tapi itu ya emang begitu ya proses belajar ya. Iya. Maksudnya gue akhirnya coba pengen lihat gimana sih kerja, apalagi itu kan pas soundcheck gue datang tuh. Iya benar. Kan? Bukan pas main, jadi pas soundcheck. Gue waktu itu kita ngirimin Syahrini, ya. Oh di Syahrini ya. Pertama kali gue ngirimin Syahrini, buset gitu. Iya benar. Gue kayak gini, terus ya udah pokoknya semua gue tanya lu ya, kayaknya wedding, session, terus sampai ke budget gue tanya. Iya, bener. Budget aransemen, budget producing. Gue tanya semua kan dia, nih pokoknya dia adalah salah satu orang yang berjasa besar di kehidupan berkarir musikan gue. Jadi yang gue inget tuh adalah lu datang ke rumah, terus nanya, "Kak, ini gue gimana ya? Gue lanjut apa kagak ini?" Iya bener. Gue nanya itu karena itu gue udah semester 6-7an kayaknya sebelum lulus. Jadi gue, wah ini lanjut gak ya? Maksud gue, dan gue bukan, kalau sekarang kan enak ya, maksudnya ada sosial media, orang bisa langsung kenalan sama senior bisa lebih cepat. Kalau dulu kan ya paling Twitter, Facebook. Jadi gue juga bukan beranjak dari orang yang kenal musik kan, gue juga nggak les yang formal, jadi nggak punya teman-teman musik tuh kayak Marabi gitu-gitu, nggak punya. Jadi gue, patokan gue siapa ya? Nanya siapa ya? Lu. Jadi gue udah pokoknya patokan gue kayak si ada. Gue nanya, gini. Terus sama-sama, ya maksudnya gue dulu kan patokannya band kan. Jadi nge-band, lu editionnya, wah band-band ini, band-band yang gue dengerin dari kecil. Jadi kan gue, apa tuh? Ya Samson, Jerox, gitu-gitu kan gue dengerin banget dari zaman gue masih main gitar SMP. Kayak gitulah, jadi gue apa-apa tanya kayak siapa, tanya bahkan sampai budget, karena gue mikir waktu itu kayak gue nggak tahu industrinya kayak gimana. Maksudnya gue nggak mau yang kemahalan jadi kayak sombong banget. Tapi gue juga nggak mau yang kok jadi nggak segitu sebenarnya di bawah rate, karena gue pikir ntar kasihan yang
sudah memulai duluan gitu. Iya, Nanti iya, kalau iya. gue main di bawah terus tiba-tiba jadi ajak gue mulu, ya pertama gue rugi, yang kedua mereka juga rugi gitu, senior juga Benar, rugi. benar. Tapi itu memang berat. Sampai sekarang juga sulit sih Masih ya, nentuin masih begitu ya. ya. Nah, benar, Karena benar. kita harus belajar nilai value diri sendiri. Sendiri, gitu. benar-benar. Iya, itu sampai sekarang masih susah. Gue juga kadang-kadang masih bingung gitu. Iya, iya, iya. Kalau misalnya, kalau gue akhirnya sekarang ya tergantung. Gue lihat kliennya dulu. Oh, kalau klien high profile, kayaknya bisa gue naikin sedikit. Iya, iya, iya. Kalau nggak kliennya band-band indie Iya, gitu, ya udahlah. ya udahlah gitu. Iya, tapi kan masih ada standarnya. Heeh. Dan waktu itu gue saking nggak tahu standarnya, gue siapa ya nanya kayak sih. Gue ingat banget tuh gue nanya ke lu Red Session kalau nggak salah ya. Apa wedding awal banget gue di. Red Wedding lu sebagai ininya, apa namanya, sebagai yang ngatur lah. Pokoknya lu yang Iya, ngaturnya gue gitu ngatur. kan. Iya, gue nanya kayak biasanya berapa kak? Ya segini sampai segini range-nya gitu. Lu bilang kan, terus gue bilang. Terus lu juga kasih kayak notes kayak ya tapi kalau lu merasa lu masih baru, lu mau segini juga oke lah, teman ya Iya. standar bottom. Maksudnya tapi jadi itu kan membuka mindset gua. Iya, Oh, iya. ada standar sekian bisa. Tetap balik lagi ke gua sih, cuman Iya, tetap balik lagi. tapi itulah seorang Yesi Kristianto. Aduh, Baik banget sih, itu baik banget. Dari gua nggak kenal sama sekali loh. Bener-bener jadinya sampai kita main bareng nih. sampai akhirnya main bareng, pernah main bareng terus kayak ya udah nih. Ya maksudnya gua sampai di titik ini ya gua nggak akan lupa lu lah Kak. Pokoknya. Amin. Kita tuh cuma 2 kali sebenarnya main bareng nih. 2 kali Yang ya? pertama di Banjarmasin ini. Jadi waktu itu dia main sama Kang Arman, Iya. gua main sama Itu Samson. tuh pertama kali ganti. Itu pertama kali kita. Oh, belum pertama kali ganti Pertama Kang kali Arman. gantiin Si Ganjar mati. Iya, iya benar-benar Bima itu pertama kali gue ganti. Iya, itu Samson, lu main sama Samson ya. Acara apa tuh? Acara tentara. 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 Iya, soalnya Bima waktu itu kan yang kasus tentara itu. Iya. Jadi dia istirahatin dulu. Iya. Iya. Yang kedua kali konser keyboardis ya, itu Indonesia. 2018-an. Ya, 2018 benar. Terus sekarang kayak sini selain juga additional keyboard dia juga main di orkestranya Om Erwin Butawa ya. Yes, betul. Sebagai apa itu sebagai Jadi awalnya piano satu. gue piano satu, gue piano sekarang. Oke. Dulu awalnya begitu waktu gue masuk, gue second keyboard. Oh, oke, mulai dari second keyboard. Mulai dari second keyboard, dulu bantuin Mas Alvin almarhum. Oh, almarhum ya. Ya, posisinya dari dulu itu. Terus begitu Mas Alvin meninggal, kan kita butuh. Jadi kan keyboardis berkurang Iya, kan, iya. berkurang satu. Akhirnya ada dulu namanya Vigi, ya. Vigi naik jadi main Vigi piano, terus gue tetap main keyboard. Oh, tetap main keyboard. Tetap. Iya. Tetap. Terus apa namanya? Ya akhirnya berjalannya waktu, lama-lama gue jadi piano. Jadi piano ya. Ya, itu juga transisinya luar biasa itu. Iya. Lu bayangin biasanya main synth cuma ngeblok chord doang. Sekarang tiba-tiba suruh main voicing-nya persis ya. Pakai keringet jagung. Iya benar harus lebih ya beda berarti jiwa lo kan jiwa Ya gue main synth soalnya. anak band kan jiwa Iya. sinte, gitu. Tapi ya itulah Mas Erwin tuh selalu bisa memaksa gue keluar dari comfort zone. Oh oke. Dari pemain synth disuruh jadi main piano. Begitu main piano disuruh tulis orkes Oh iya, gitu tulis kan. orkes tuh ya. Enggak, pertama suruh mimpin band, Oh, mimpin, Iya. Habis mimpin band suruh nulis. Iya di orkes tuh ada ini ya kayak kepala gengnya kalau Iya. rhythm section ada kepala gengnya, Iya. orkes ada kepala gengnya. Gitu. Keren. Nah, Gokil. tadi itu bridging maksudnya perkenalan gua sama Kak Yesi juga ya. Nah, biasanya gua suka nanya nih Kak ke Apa tuh? teman-teman musisi awalnya. Nah, lu pertama kali bertemu musik tuh gimana sih Kak waktu kecil? Pertama kali banget ketemu Iya, musik. pertama kali dikenalin Kak atau emang dijejelin orang tua atau Jadi gimana? katanya nih, kata sama bapak gue, umur 2 tahun tuh gue udah nyanyi. Golonku ada 5. Oh, gitu. 2 tahun? 2 tahun. Keren juga ya 2 tahun deh. Jadi kayaknya gue cepet nangkep nada Cepet kayaknya nada, ya. ya. Terus yang gue inget tuh adalah pertama kali gue dibeliin keyboardan kecil tuh Casio. Casio, oh iya. Elton. Gua nggak tahu dah. Yang putih tuh lah Iya, pokoknya. iya. Nah itu seru banget tuh gue main lagu si Unyil, main apa Emang gitu. udah suka ya. Iya emang suka. Akhirnya gue dilesin SD. Oke. Gitu. Les klasik Les ya. organ. Oh, langsung les organ. Ya? Organ. Keren. Berarti sama kaki-kaki itu ya. Sama kayak kaki ya kan. Mungkin kalau gua terusin gua jadi Isyana sekarang. Ah, iya benar. Oh gitu. Oh lu malah organ duluan ya. Makanya organ duluan. Oh, oke. Piano oke. tuh malah belakangan. Oke. Organ tuh di mana lu les di mana? Les di adalah yang depannya Y kalau Oh, itu juga nggak boleh disebut ya. Soal merek juga. Iya, soalnya merek juga. Ya, tapi ini sekolahnya. Tapi ini sekolah, betul. Ya, oh, oke. Ya, Terus gua les organ di situ. lama nggak les organnya? Lama, itu gua sampai dari SD kelas 3 sampai SMA kelas 1. Oh lumayan ya. Lumayan lama. Sempat ikut kompetisi juga. Oh, oke. Nggak menang kayak Isyana, enggak. Iya, iya. Tapi itu kebanggaan buat gua karena waktu itu di saat murid-murid lain ya pakai lagu bikinan gurunya gitu, dikasih lagu sama guru-gurunya. Gue mau dong bikin gue sendiri, bukan lagu sendiri ya, maksudnya aransemen gue sendiri gitu. Oh gitu, jadi lu bikin Iya, sendiri. ngulik sendiri gitu. Iya. Ya pastinya nggak menang lah ya karena Iya, iya. buluk gitu. Iya.
Tapi ya oke lah, maksudnya di situ lu beda gitu dari yang lain. Iya, gue at least kebanggaan itu. Oke, fine, dia main pedal pakai 2 kaki gitu kan. Gue bikin sendiri. Iya. Zaman itu ya tapi ya. Iya. Iya. Nah, terus abis itu gimana perjalanan Kak? SMP lu SMP gue mulai ngeband. mulai ngeband. Tapi udah Main keyboard. Main keyboard. Gue pokoknya nggak pernah main selain keyboard. Oh, oke. Iya. Nah, dan SMP itu lucunya gue mulai ngeband di era dimana pemain keyboard tuh nggak dihargai. Oh, oke. Jadi karena itu kan tahun 90-an awal ya, yang ngetop tuh Metallica, Nirvana. Nggak ada yang main keyboard tuh. Jam, band bergitar. Iya. Terus gue ngapain ya? Iya, benar. Akhirnya gue kebagian main satu lagu itu Fate No More. Oh iya. Easy Like Sunny More nih. Oh ya, nih bisa nih ada pianonya nih. Kebagiannya gitu-gitu tuh. Iya. Terus berarti dari SMA juga akhirnya ngeband. SMA juga akhirnya ngeband. Mulai kenal. Nah, gue mulai kenal ngeband serius tuh pas di SMA. Oke. Gue dapat duit dari ngeband pertama kali pas SMA. SMA? Itu acara apa? Itu acara TV. Waktu itu TV. acara TV kayak ngumpulin band-band SMA gitulah. Oke. Band SMA di shoot gitu terus terus tayang di TV lah gitu. Iya. Dapat duit pertama kali dari situ. Dari situ ya. 20.000. Ingat banget gue. Anjay, fee pertama. Harusnya gue bingkai tuh. Iya juga ya. Fee pertama tuh ya. Gokil sih. Nah, terus piano gimana Kak? Lu akhirnya piano tuh transisi akhirnya gini. Gue merasakan kalau main keyboard, kalau main organ kan nggak ada tempat di band kan. Biasanya gue liat rata-rata kayaknya main piano nih. Akhirnya gue belajar piano. Oke, sendiri belajar sendiri. Enggak. Les. Pertama kali gue les sama Mas Krisna Siregar. Oh, lu les sama Mas Krisna Siregar. Keren. Private. Gue datang ke rumah dia. Itu gue nggak muneng tuh. Pertama kali gue ketemu jazz tuh, itu nggak muneng sama sekali gue. Ngapain sih? Tuh 5-1 gitu kan, Ionian, Mixolydian, ini apa gitu. Akhirnya gue stres gitu kan. Aduh, gue nggak ngerti kayaknya jazz. Gue cari yang bisa gue kulik aja deh gitu. Cari gue ketemu Dream Theater. Oh, oke. Lu pernah denger Dream Theater tuh SMA? Pas kuliah, pas kuliah. Iya. Akhirnya gue ketemu Dream Theater, susah sih, cuman ini kayaknya main persis aja kan, gitu. Kan tadi kan gue bilang kayaknya gue nangkap melodi cepet gitu kan. Ini kayaknya main persis aja nih dibanding sama main jazz yang improv yang gue nggak ngerti gitu. Oh, main persis gue bisa nih kayak ini. Gitu. Oh, oke. Jadilah gue main progresif. Jadi lu main rock progresif ya. Berarti kecintaan kecintaan lu terhadap progresif pertama banget tuh gara-gara DT? Gara-gara Rush dulu sebetulnya. Oh, lu dengerin Rush dulu? Rush dulu, cuman kan Rush kan mereka lebih ke power trio gitu kan. Ya, sebagai pemain keyboard biasa aja gitu. Yang Dream Theater itu. Iya, ke highlight tuh. Dream Theater ke highlight. Gila itu. Oh gitu, jadi gitu ceritanya. Jadi akhirnya lu cinta lah dengan rock progresif. Cinta dengan rock progresif, cinta sama musik juga. Pokoknya gue pas saat itu cinta sama segala sesuatu yang keyboardnya banyak. Zaman itu ya. Zaman itu keyboard harus banyak memang. Jadi gue demen tuh lihat Yani gitu kan, sabrak-abrak itu dia masih nggak ya? Masih bener-bener. Terus Toto gitu kan. Toto bener-bener. Demennya begitu. Ya, zaman dulu ya Krakatau juga kayak Mas Indra mah. Oh iya. juga banyak keyboardnya kan, walaupun udah 2 keyboard. Ya sabrak-abrak begitulah. Jadi gitu ceritanya deh. Iya, gitu ya, keren sih Mas. Jadi kayak emang kecintaan lu tuh dari kecil ya. Tapi orang tua dukung. Enggak. Ini dia kan? Iya, ini dia nih proses yang apalagi zaman kita ya. Kalau zaman sekarang ya udah lumayan. Iya, zaman sekarang udah ada jalur pendidikannya soalnya. Iya, benar. Iya. Dan juga udah bisa kelihatan lah. Jadi apa. Benar. Kalau dulu sekolah musik enggak. Sekolah musik yang formal dikit banget. Kursus cuma satu yang ngetop. Yang inisial F itu yang mana gua masuk. Iya. Benar. Jadi, yang lu orang tua gimana pas? Nah, jadi orang tua itu tahu kayaknya begitu gue bilang mau masuk sekolah F ini. Ini kayaknya anak mau serius nih, nggak dikasih gue. Jadi gue kabur dulu dari rumah. Anjay. Lu les di F itu SMA atau kuliah? Pas kuliah? Kuliah. Oh, pas kuliah. Pas kuliah. Oke. Jadi gue kabur dulu dari rumah, ngambek baru diizinin. Keren, sampai harus keluar dari rumah. Oh gitu. Nah, dari SMA ke kuliah itu lu belum menunjukkan atau belum bilang ke orang tua kalau kayak pengen menjadi musisi? Kayaknya mereka udah detect sih. Udah detect bahwa gua akan serius gitu. Karena SMA lu udah ngapain ngeband kan? Iya. Dan mulai sering juga kan, kayaknya mereka udah tahu lah. Tapi belum ada indikator lebihnya ya? Iya. Nah, lu kuliahnya apa waktu itu? Gua waktu itu kuliahnya ilmu komputer science. Oh, lu komputer malah ya? Iya. Oke, di IPB di Bogor.
Oh, nama IPB Bogor sebenarnya gue udah tahu sih. Iya. Oke, lanjut dulu nih. Ya di IPB Bogor lu ngambil computer science. Gue ngambil computer science. Nah, lu bolak-balik tuh dari Bolak-balik gua. Jakarta Bogor Jakarta Bogor. Iya, bolak-balik karena harus ngeles sambil ngeles kan. Oh, yang tadi itu iya. yang oke. Untungnya temen gua ada anak Bogor juga les di situ. Di situ juga. Iya, namanya Mutia. Sampai sekarang dia juga masih main musik. Oke. Sama suaminya. Keyboard Jadi, juga keyboard. Pemain piano juga Piano. dan jago juga itu. Oke, terus. Jadi setiap kali les untungnya dia barengan kan. Jadi gua ngeles duluan, habis itu dia ngeles. Jadi gua Oke. pulang nunggu dia, Nunggu terus gua pulang bareng, nebengnya om gitu. Oke. Iya, nebengnya kos-kosan pulang Bogor gitu. Oh, anjay. Ya. Maksudnya tapi berarti zaman itu tapi lu sempat ada fase kayak ya maksudnya tanda kutip kayak sedikit ribut dengan orang tua nggak gara-gara Oh iya, musik pasti. itu? Pasti. Gua ngambil kuliah itu karena ya itu, gua sendiri pribadi sempat kepikiran bahwa musik ini jadi nggak ya gitu. Ada juga ya perasaan itu ya? Ada juga. Dan gue sempat waktu itu punya band yang mana drummernya sekarang tuh drummer udah jadi pilot gitu. Dia sempat bilang, "Masa sih lu main musik terus panjang hidup lu yang bener lu gitu." Nah, itu sempat kepikiran tuh di otak gua. Iya. Apa gue ngambil kuliah yang biasa aja ya. Akhirnya gue ngambil ilmu komputer. Oh, Iya. oke. Tapi ternyata ya panggilan A Kayak nggak jauh bisa lebih ya. kuat. Iya, gue juga ya maksudnya waktu gue pertama kali ketemu yang gue langsung tanyain itu, gue tanya lu kuliah nggak sih? Gue kan kayak gitu kan, gue nggak tahu lu kuliah apa gitu. Sedangkan kan gue juga kuliah accounting kan. Gue IPB kata dia, ih gue bilang pinter dong, maksudnya IPB kan kampus bagus gitu, terkenal gitu. Terus oke, ilmu komputer. Terus dia tadi les di tempat F itu ya. Iya. Nah, lu di F itu berapa lama? Cuma 2 tahun sih sebenarnya. Oh, 2 tahun. Tapi nongkrongnya 7 tahun. Oh iya benar. Jadi ya sekolah itu memang kita dapat ilmu dari nongkrong. Dari nongkrong ya benar. Lu boleh tanya teman-teman yang ada sekolah di situ juga. Iya, berarti angkatan lu tuh siapa aja? Angkatan gua tuh yang barengan sama gua ya Reno. Oke. Itu pasti tuh karena Mas sampai Reno. sekarang Masih sama orang. gua. Masih main sama gua tuh. Satu-satunya basis yang masih main sama gua setelah 20 tahun. Anjir ya benar, Mas Reno ya. Reno, terus Hanif. Oh iya, Sanip. Ya, Reno. Abe Mirza. Oh, Pak Abe. Iya. Yudis. Oh, oke, Yudis masih di Triharyanto, situ. ya. Siapa lagi ya kalau keyboardis? Ya keyboardis yang dulu yang angkatan gua yang menonjol ya 3 itu. Masih ada sampai sekarang ya. Abe, Yudis, si Mutia itu tadi, ya sama gua lah yang masih jalan. Oke. Yang lain ya Sanip, Reno. Ya. Drum. Drum dulu ada Didi Elemen. Oh, di Elemen, di Didi. Elemen, iya. Konde. Oh iya, Konde. Ya, anak Samson ya. Iya, geng-geng Samson. Nah, gua juga kenal Samson gara-gara Konde memang. Oh, oke. Oh, lu kenalnya Konde duluan. Kenalnya Konde duluan. Oh, Konde X Samson kan. Konde Samson. Oh gitu. Jadi dari situ akhirnya lu F, terus kuliah lu gimana lu dan ini dia. Kadang yang satu kota aja, maksudnya lesnya di situ, kuliah di situ kadang juga males ya. Iya. Lu niat banget tuh sampai 2 kota. Sampai akhirnya gue menyerah. Akhirnya lu nyerah. Out gue. Out. Akhirnya lu lolos ya? Lolos, enggak dulu. Lolos. Oh, nah itu gue tahu itu pasti kan keputusan yang berat tuh. Waktu itu lu mikirnya gimana, Pak? Iya, gue mikirnya gini nih. Kenapa gue akhirnya berkeputusan untuk lolos itu karena gue sempat PKL kan. Ya. Pasti ada PKL. Kan? Nah, di PKL itu gue dapat instansi yang memang bukan instansi pemerintah ya, swasta gitu ya. Ini kerjanya nggak bener gitu. Jadi kalau di kantor tuh teman-teman gue lihat tuh cuman main game gitu kan, ngobrol. Terus gue mikir, ini gue mau menghabiskan seluruh hidup gue begini aja nih. Gitu. Sementara kalau gue balik bermusik gitu, sementara kalau gue main musik di tempat lain, kok ini gue bisa, kok orang-orang yang lihat gue seneng ya gitu. Jadi gue merasa kayaknya gue akan lebih berguna buat orang banyak kalau gue main musik instead of gue menjalankan hidup gue sebagai programmer ini, sebagai orang komputer. Nah itu akhirnya keputusan gue di situ. Oh, oke. Jadi gue merasa bisa lebih berguna buat orang lain. Iya. Sungguh mulia tuh. Mungkin karena gue seneng bikin orang seneng. Iya. Emang jiwa entertainer lu udah ada. Ini bukan entertainer. Dia kan entertainer menyenangkan orang. Iya. Oh gitu. Nah, berarti kalau lu udah PKL berarti lu udah semester udah terakhir. Keren. Udah terakhir. Ya. Iya. Nah, terus kalau ke orang tua lu sendiri, masih itu kan udah terakhir. Iya, orang tua gue akhirnya ya
Iya pasti konflik kan awal-awalnya, tapi terus gue membuktikan bahwa gue mau buktiin, oke, gue nggak kelar tapi gue tetap bisa cari makan nih gitu. Akhirnya gue ngerjain apa aja deh yang berhubungan dengan musik. Gue ngajar, dulu ada teater sekolahan, gue main teater sekolahan gitu-gitu. Akhirnya gue bisa cari duit sendiri. Setiap kali nyokap gue bilang, kamu mau kamu duit masih ada nggak? Ada gitu. Duit ada nggak? Ada, padahal emang ada. Iya, tapi itu maksudnya emang harus pembuktian sih. Iya. Emang harus pembuktian tuh. Keren banget. Sama ada satu quotes kayak sih yang buat gua ya akhirnya buat gua mikir saat itu. Oh iya nih, berarti gua jalan nih, gua main musik. Ada satu nih. Gua nggak tahu lu masih ingat apa enggak. Gua nanya ke lu. Jadi setelah gua tahu, gua kan nanya, lu kuliah gak? Kuliah. Cabut semester berapa? Semester 7. Gue bilang anjir nanggung banget itu kan, ibaratnya nanggung skripsi doang tuh. Terus lulus, cuman dia bilang ya udah tadi gue, tapi kalau yang cerita kantor tuh gue baru tahu ini kan. Jadi lu cuma bilang apa waktu itu ya, pokoknya lu bilang ya udah gue memilih musik lah. Gitu. Terus gue nanya satu, gue tanya, Kak apa yang membuat lu mau milih kayak ya udah deh kayaknya emang hidup gue, karir gue bermusik. Waktu jawaban lu, waktu itu kan lu nggak ceritain kantor ini kan. Jawaban lu cuma satu. Lu bilang itu ya waktu itu gue mikirnya kayak kalau gue nggak main musik, ya gue nggak makan, gue nggak ada keahlian lain. Iya. Kalau nggak main musik ya gue nggak makan ya pokoknya. Iya itu kan karena setelah gue ngambil keputusan itu. Iya setelah ngambil keputusan itu. Kan skill set gue jadinya jadi terbatas lagi kan. Iya. Jadi cuma bisa ya musik doang. Itu yang buat gue kayak anjir emang ini nih berarti jawaban ini. Soalnya sama, gue juga nggak bisa. Berarti motif lo ekonomi. Ya juga sih ya. Iya. Pokoknya gue nggak bisa makan kalau nggak main musik. Gue pikir-pikir, iya gue juga sih. Gue walaupun kuliah accounting ilmunya nggak ada. Udah hilang, maksudnya gue udah lupa gitu. Jadi kayak kayaknya ini nih itu tuh ya salah satu kata-kata maksiat lu. wasiat itu bukan quotes, itu datang dari keterpepetan. Itu quotes mepet ya, quotes mepet. Tapi bener Kak, itu yang buat gue akhirnya, karena seberapa hari sebelum kita ketemu itu gue adalah acara kerohanian gitu, ada ya khotbah gitu bilang ini gue sekarang cerita ya, ada khotbah bilang tiga alasan doa lu dijawab oleh yang kuasa, yang Tuhan, oleh Tuhan lah maksudnya. Nah yang dua gue lupa sih sebenarnya. Ya, yang pertama yang paling gue ingat cuma satu. Biasanya yang diingat itu yang paling cocok buat dia. Iya, yang cocok nggak diingat. Satu doang. Jadi gue ingat banget yang pertama, dan itu yang pertama dia bilang doa yang maksudnya kemungkinan besar pasti dijawab Tuhan itu adalah doa yang nggak punya pilihan kedua. Jadi no option lagi, lo cuma punya satu doang. Nah berapa hari kemudian gue ketemu dia, gue tanya itu, kata dia ya gue nggak makan kalau nggak main musik. Ya sama. Gue jawaban dari doa. Iya benar. Gue baru bilang ke lu ini kan. Ini gue baru tahu nih. Dan gue selalu cerita ini ke semua teman-teman yang kalau nanya gitu kan, kalau suka sharing atau nanya atau ke teman-teman yang baru mau mulai musik, gue selalu cerita ini, maksud gue itu pengalaman gue dan gue dapet quotes itu dari dia gitu. Berarti emang lu jawaban doa dari Tuhan buat gue. Tapi kan bener kan, maksudnya gini, kalau skill set kita terbatas ya gimana caranya kita bisa naik, ya kita harus jadi keren di situ. Iya, gitu. Ya harus maksimalin itu ya. Kalau enggak ya di mana lagi gitu kan. Iya, bener. Masa lo udah di situ doang terus lo biasa-biasa aja gitu. Iya. Ya nggak mungkin dong, iya kan? Bener-bener itu quotes yang ya gue sampai berdiri sekarang nih gara-gara itu tuh. keren lo Kak. Nah habis itu lo gimana ceritanya bisa jadi additional band kan lu les di tempat les F itu kan jazz kan? Iya, maksudnya ini jazz lah. Maksudnya jazz. Nah itulah makanya memang network itu penting. Kenapa les 2 tahun, nongkrongnya 7 tahun? Nah, karena gue dapat network. Teman-teman yang barengan sebetulnya sama-sama belum jadi apa-apa juga gitu kan. Ketemu Berry, waktu itu Berry masih jadi anak SMA yang kebetulan bapaknya ngetok gitu. Iya, kebetulan bapaknya musisi. Konde kita cuma tahu sebagai drummer yang ngomong dan sebagainya. Pokoknya belum ada jadi siapa-siapa. Sampai akhirnya satu-satu kita lihat si Brian Salon Seven. Iya, kok jadi Salon Seven tiba-tiba. Iya. Pertama dia jadi tiket dulu. Dia tiket benar. Dia main sama Aki waktu itu. Aki juga anak Farabi juga nggak masalah, anak F itu. Iya. Terus bareng lama-lama jadi Salon Seven loh. Nah, lama-lama teman-teman kita ini kan naik semua nih. Iya. Ya karena kita berteman baik. Nah, pokoknya network lah itu. Kalau kita berteman baik dan kita punya skill yang bagus, orang pasti ingat sama lu deh. Itulah makanya kenapa terus Konde nelfon gue. Yes, gue punya band nih baru mau mulai. Ini baru-baru banget, Samson awal banget. Baru banget 2003. 2003. Bantuin dong ngisi demo gitu. Demo. Pertama tuh demo. Jadi album Naluri Lelaki itu demonya gue yang ngerjain. Piano-pianonya.
Oke. Ada beberapa sih, ada gua, ada Mary Kasiman, ada Triyono. Nah, oke, Mas Ono. Iya, tapi gua pertama kali itu menurut gua tonggak gua dalam industri karena gua pertama kali rekaman piano akustik buat demo Samson. Oh, itu piano akustik ya? Piano akustik. Pertama kali gua main piano akustik, lagunya Bukan Diriku. Oh, oke. Dan demo version itu sampai sekarang ada di Spotify. Oh, ada ya? Ada rilis ya? Ada rilis demo version Bukan Diriku. Oke, Itu oke. rekaman gue pertama kali main piano akustik. Oke. Masih terawetkan Oh, sampai sekarang. ada sistem digitalnya. Iya. Oh gitu. Nah terus gimana Kak? Kelanjutannya abis itu lu sempat main sama Berry juga ya kalau nggak salah ya? Sempet. Ada Nah, project-projectan. project. Nah, Mama Berry itu adalah awal gue ketemu Mas Erwin. Oh, oke. Aneh kan? Itu gimana tuh? Nah, aneh kan? Kenapa Berry tiba-tiba Mas Iya. Erwin? Jadi gini, Berry waktu itu ngontak gue sekitar tahun 2011. Oke. 2011, yes, bantuin gue dong main sama Mas Faris buat di Java Jazz. Iya. Ya kan? Apa namanya? Buat nanti ada Mas Erwin juga. Gue butuh yang bisa baca. Oh, oke. Gitu. Memang gue bisa lah baca ritme waktu itu kan. Ya udah akhirnya ikut gue Berry. Ketemulah pertama kali sama Mas Erwin. Oh, oke, ketemu. Pertama kali sama Mas Erwin jadi Berry bikin partitur, Mas Erwin bikin partitur. Lagunya beda memang. Jadi Mas Erwin ngaransemen, Berry ngaransemen. Mas Erwin datang kasih partitur ke gue, tulisan tangan, Jo. Wah, itu dia banget ya. Iya. Tuhan Yesus apa ini? Gue mau nanya kan gak enak kan? Iya. Udahlah, coba aja. Oh, salah. Gila sih. Oh, kalau Berry udah oke lah partnya ya. Iya, kalau Berry masih pakai notation software. Oh iya. Pakai software dia. Ya jelas dong. Iya. Mas Erwin gila pakai tulisan tangan coba. Itu juga dia bilang tuh ada di Serundeng Erwin Gutawa tuh. Gue tanya kenapa masih pakai ini Om, masih pakai tulisan tangan. Dia bilang udahlah kasih orang aja kalau tulis. Lebih cepat soalnya memang kata dia. Iya, ketemunya dari situ. Oh, oke. Nah, semenjak itu mulai suka dipanggil-panggil. Ya Cuman 2011 2012 itu adalah gua zaman-zaman lagi sibuknya sama Samson. Oke, ikut. Ikut. Ya? Samson dan Jerox terutama. Oh iya benar, Jerox lebih kencang lagi jalannya. Oh, oke. Ini masih Samson masih Bams. Udah enggak. 2011 enggak. tuh periode transisi. Oh, iya, baru cabut. Kita lagi nyari vokalis, Samson lagi nyari vokalis. Disitulah Irfan bilang, "Yes, itu Jerox lagi nyari additional, coba aja kali-kali jodoh gitu." Ya udah, gua audisi. Iya. Jodoh ya. Anak-anak Jerox itu seneng karena gua ada background progresifnya. Oh iya. Iya, jadi kalau di Samson itu gua main kayak dia main keyboard gitu ya. Main keyboard, main piano. Kalau di Jerox tuh gua kayak gitaris ketiga. Oh, oke. Ya, kebutuhan musiknya ya. Iya. Kalau Samson kan pop lah. Iya. Jadi kalau Samson tuh gua di belakang main piano, main keyboard gitu kan. Kalau di Jerox gua pakai gitar. Oh iya, lu pakai gitar benar-benar lu punya AX. Ya itulah. Oh, enggak juga ya. Ya, X7. Pokoknya gitar yang putih gitulah. Iya, yang cuma MIDI controller tapi bukan yang ada soundnya. Oh iya benar. Iya, itu gue juga lihat tuh kan gue nanya itu. Iya. Oh iya di Jerox tuh soalnya musiknya Japanese rock ya. Japanese rock. Mereka seneng karena gue mainnya ya progresif gitu kan. Ya. Yang ada background progresif, akhirnya gue udah lu ini aja shock aja. Ya udah bawa maju ke depan bareng sama Iman sama Sony. Sama Sony ya, iya benar. Itu berapa tahun berarti Kak si Jerox? Jerox itu sampai tahun berapa ya? Cukup lama lah. Lama ya, lebih dari 5 tahun lebih. Lebih. Sampai akhirnya keyboardis yang awalnya bisa lagi terus kita ganti-gantian. Oh, oke. Jadi sekarang gue second layer. Iya. Tapi kalau di Samson gue tetap main terus. Ya. Iya. Berarti di Samson lu mulai start ikut tournya itu 2010 ya? 2010. Barengan sama gue masuk GMB. Oh iya, terus dia juga pernah punya masuk band rohani. Ya. Band religi, Band rohani lah. Band rohani yang namanya GMB ya. Giving My Best itu juga 2010-an. Juga 2010. Itu diajak sama si Bams. Oh iya, Bams waktu itu jadi vokalisnya. Iya. Benar. Itu generasi kesekian lah. Generasi kesekian lah. Gue waktu itu gantiin Mas Yosef Jafar. Ya. Iya. Kenapa yang selalu gue gantiin tuh horor-horor ya? Iya, ketika di Samsung gue gantiin Gibron. Oh iya, di Gibron ya. Iya. Begitu GMB, apa gue suruh gantiin Mas Yosef? Iya. Yosef Jafar, wah keringet jagung semua dimulai dengan keringet jagung. Pasti ya. Iya. Di EG juga ya. Itu lagi, apalagi itu. Iya benar. Tapi seru banget ya Kak, maksudnya perjalanan karir lo itu lumayan begini-begini ya. Iya. Terus ketemunya, maksudnya kalau sekarang kan orang
ya anak-anak zaman sekarang gitu patokannya udah cuma session player, Bener. Kalau zaman itu kan masih zaman band. Bener, masih zaman band. Dan sekarang session player udah menurut gua udah enak lah, maksudnya ke highlight. Iya. Orang bisa tahu si betul. ini ya. Kalau zaman dulu kan apalagi band, lu pasti keyboardis Di belakang udah. kesekian itulah Iya. momen kesekian orang lihat gitu. Iya, bener. Orang lihat gue di jauh juga karena gue di depan. Iya benar. Iya. Karena lu di depan ya. Kalau gue nggak pakai gitar mungkin orang nggak tahu. Dia di belakang doang gitu ya. Hmm. Nah, menurut lu apa yang membuat lu kayak apa karena jiwa band lu itu atau jiwa progresif rock lu itu yang membuat kayaknya gue main di band nih cocok banget nih? Ya kayaknya itu sih. Iya, karena memang ya cinta awal gue bermusik secara grup itu kan di band kan. Iya benar. Jadi biar bagaimanapun juga gue tetap anak band. Iya sih benar. Nah, terus lu juga punya band sendiri nih yang at least lu member gitu. Iya. Band Band metal itu kan. zaman Namanya dulu Miracle. bilang Miracle. Itu dulu kita sebutnya band indie kan zaman itu. Iya, Masih ada benar. indie label gitu. Nah, itu gimana ceritanya Kak Miracle tuh terbentuknya? Itu kalau Miracle itu sejarahnya belum ada gua. Oh, emang udah ada duluan ya? Udah ada duluan. Memang band cover Dream Theater. Oke. Band cover. Ya, Sekitar 2005 keyboardisnya cabut karena mau melanjutkan pendidikan ke Jerman. Karena gue band sebelahnya gitu ceritanya. Oh, lu ada band lagi oh, nih. lu band kompetitor ya? Iya, band kompetitor. Bantuin dong. Ya udah akhirnya gue masuk. Gitu. Oh gitu. Dan akhirnya Miracle tuh akhirnya bisa bikin album sendiri. Bikin album ya? Akhirnya bikin album sendiri. Salah satu single judulnya Matahari. Asik, dia masih ingat loh. Masih ingat? Karena syutingnya di atas kan di rooftop. Keyboardnya Keyboardnya merah. Keyboard merah. Gue yang masih udah ingat dijual. tuh, udah dijual. Gue nonton tuh video klipnya. Jadi, mungkin buat teman-teman yang belum tahu ataupun mungkin masih bingung, zaman dulu tuh ada fase di mana-mana band itu ada band cover luar negeri ya. Benar. Jadi band cover Beatles, band cover Rolling Stone, Ya, betul. Bee Gees gitu-gitu kan. Ya. Zaman dulu. Nah, ada juga band cover Dream Theater. Dream Theater. Nah, namanya Miracle. Itu terkenal zaman dulu. Jadi kok anjir, soalnya Dream Theater kan terkenal susah ya. Susah dan lama lagunya. Lebih banyak notnya daripada bayarannya. Iya. Paling banyak notnya daripada bayarannya bener-bener. Terus kayak intro 2 menit nyanyi belakangan. Iya, nyanyinya belakangan kan yang vokalis ngopi dulu. Iya, kayak masa Dream Theater kan terkenal gitu dan ada band covernya gitu namanya Miracle. Iya. Nah, mungkin yang menarik buat gua fase kalian bukan berpindah ya, maksudnya bergeser mindset sedikit dari band cover terus apa kita bikin karya. Iya. Karena waktu itu ditawarin. Oh. Ada yang nawarin, ada fans Miracle gitu yang suka nonton kita manggung Dream Theater dan kebetulan orang ada lah gitu kan. Gue bikin album deh. Oke, sponsor apa namanya? Ya dia Iya, sponsorin dia eksekutif lah, dia Eksekutif produser. Gue bikin album deh. Bikin lagu sendiri ya. Wah, itulah. Akhirnya baru terpacu bikin album sendiri, bikin lagu sendiri. Nah, kesusahannya apa, Kak? Kan dari cover banget nih yang Iya. Kesusahannya itu adalah the mindset bahwa kita tetap harus progresif nih. Sementara ya kan kalau kita ngulik gitu kan, ingin lagu progresif lebih gampang daripada bikin baru. Iya. Bikin baru tuh ini harus progresif, harus ganjil nggak ya gitu. Iya sih. Iya, harus ganjil nih kalau nggak progresif gitu. Kalau ternyata melodinya pop. Gitu. Iya. Miracle tuh melodinya pop semua. Iya. Masih bisa dinyanyiin lah. Masih bisa dinyanyiin. Musiknya aja diribet-ribetin. Oh iya, benar. Itulah mindset begitu tuh. Mindsetnya ya. Iya. Padahal sih eksekutif produsernya nyuruh bikin nggak harus progresif juga. kan. Pokoknya harus keren aja. Iya. Nah iya, maksud gue itu yang ya buat gue kayak kocak juga yang tadinya biasa ngulik terus harus bikin sendiri. Ya. Iya. Terus kayak ya warnanya emang harus begitu kan. Nah, memang diminta pokoknya jangan hilang ya Dream Theater-nya gitu. Oh, oke. Tapi emang itu jiwa kalian. Tapi emang kan? itu jiwanya begitu. Mau nggak ada pun ya tetap akan keluar begitu gitu. Iya. Nah, itu prosesnya berapa lama, Kak? Bikin jadi album. Wah, gue udah lupa Tahunan? Enggak nyampe. Oh, cepet ya? 3 bulan kalau nggak salah. Wah, lumayan cepet ya. Iya. 3 bulan tuh rekamannya doang kayaknya. Mungkin bikin lagunya, bikin materinya tuh sambil jalan sih. Mungkin kalau dihitung sama proses bikin lagu setahun lah mungkin ya. Oke. Ingat gue pokoknya 2017 kita start rekaman, 2018 rilis. Iya. 2007 bikin rekaman, 2008 rilis. Iya. Dan single pertamanya itu Matahariku itu. Itu Matahari. Matahari. Jadi mungkin teman-teman yang penasaran, masih ada kan sekarang di? Masih ada. Di YouTube atau mau dicari Spotify? aja Miracle Matahari. Miracle ya. Lihatlah kecukupan saya. Itu bisa dicek tuh nanti semua platform digital Miracle di YouTube lah lebih tepatnya kalau mau lihat Iya, di YouTube. Mukanya zaman dulu. Ya kan. Video klip zaman dulu. Keyboard merah Keyboard merah karena gue pas ke rumah gue tanya, wih keyboard merah kesadaran
sedap banget kayak sedap gangguan. banget gila. Dan gede-gede kan ini di begitu basic. ditanya soundnya kayak gimana kak? Nggak ada soundnya, MIDI controller. Jadi itu ada MIDI control merah gitu, dulu keren punya dia. Gue liatin, keren banget ya. Tapi maksudnya gue ada fase dimana beberapa tahun itu gue liat lu kak, jadi kayak anjir lu pakai buat apa ya, makanya ya merek tadi itu kan beli kayak walaupun gue beli ya seri-seri bawahnya kan. Karena di satu sisi duitnya nggak ada, yang kedua nggak ngerti juga. Jadi kayak beli yang bawah-bawah dulu deh biar kita beli. Kan gue tanya lu terus kan. Habis itu sampai akhirnya seiring berjalan waktu lu akhirnya ditarik oleh sebuah brand lah. Yes. Sekarang yang ada. Ini boleh disebut. Ini boleh disebut. Korg official. Ya harusnya gue taruh Korg sini. Gue ada Kronos. Ada Korg. Aku ada Kronos kok. Aku ada Kronos. Boleh dicek di Instagram. Nah itu gimana kan ceritanya kalau endorse nih? Oke, kalau ceritanya di endorse itu, jadi awalnya gue di approach sama orang Korg. Orang Korg itu tahu gue GMB. Oh ini pas lu masih GMB? Masih GMB. 2000 dia tidak pernah tahu bahwa gue Samson dan Jero. Dia tahunya gue GMB. Oh gitu. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa gue mau di endorse karena gue barang gratis. Bukan itu. Tanggung jawabnya juga berat. Bener. Tanggung jawabnya. Oh gitu, jadi ya udah hampir 10 tahun lu menjalani kerja sama dengan Korg. Dan nyaman-nyaman aja. Dan nyaman-nyaman aja. Akhirnya mulai main pakem di member di Duta Orkestra. Fiksnya sih pasti 2015. 2015 second keyboard tadi. Second keyboard. Kesan pertama lu main sama Omega di Erwin Duta Orkestranya ya? Yang pasti horor. Kenapa tuh horor tuh? Dia meskipun partiturnya mungkin cuma tulisannya chord, dia bisa atur tuh. Lo kalau main pad di sini ya, range-nya di sini nih, registernya di mid, low mid gitu. Nanti pas ref lo baru lebarin. Itu berbeda jauh dengan pola pikir anak band yang ya pokoknya ngisi aja ya kan. Benar.